Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Halaman 59. Watasbutu al-adatu al-murattabu 'alaiha man hudiro illam tahtalif bi marratin wa yutamu li muqtadatin wa ma'iyatin bi qabiyyin lana datin muqalifatin lahu. Watasbutu al-adatu apa al-adatu adat. Watasbutu al-adatu apa al-adatu adat al-murattabu al-murattabu kang den urut-urutake al-murattabu kang den urut-urutake alaiha ing atase adat apa ma hukum dukira kang ditutur apa ma ilang tatalif lamun ora beda ilang tatalif lamun ora beda apa adat ilang tatalif lamun ora beda apa adat di marratin oleh tetap di marratin kelawan sahambalan. Jadi adat itu nanti bisa berlaku apakah harus 1, 2 atau 3 kali. Di sini disebutkan apabila nanti adatnya tidak berbeda satu dengan yang lain, maka nanti cukup 1 kali. Akan tetapi apabila adat ini berbeda, contoh di bulan pertama adatnya adalah 3 hari, kemudian di bulan berikutnya 5 hari, di bulan berikutnya 7 hari, berarti antara bulan 1 dan bulan berikutnya tidak terjadi persamaan. Maka ini nanti tidak bisa kemudian diikutkan dengan salah satunya saja, tapi nanti 3, 5, dan 7 ini dikatakan satu tahun. Kalau mongko dibalik loro wayukan mulak den hukumi lemuktaдаtin kedua warga muktadah lemuktaдаtin kedua warga muktadah warga sing kulino metu bedakati lemuktadatin kedua warga muktadah mumayyizatin kang bisa bedakake bitamyizin kelawan tamyize lan adatin ora adat lan adatin ora adat mukhalifatin kang melayani apa ikilan adat lalu maring tamyiz. Kemudian hukum yang berlaku untuk muqtaddah mumayyizah muqtaddah mumayyizah tadi yang kemarin yang kita bahas adalah muqtaddah mumayyizah. Nah sekarang muqtaddah mumayyizah, muqtaddah artinya dia sudah pernah mengeluarkan darah haid. Mumayyizah artinya mampu membedakan warnanya darah. Maka bagi muqtaddah mumayyizah apabila dia mengeluarkan darah istihadah, maka nanti untuk menentukan haidnya nanti berdasarkan tamyiznya, tidak berdasarkan adatnya yang berbeda dengan tamyiznya. Nah apabila tamyiz dan adat ini bersamaan, dia langsung. Nah ketika tidak sama antara tamyiz dan adat, maka yang dimenangkan adalah
tamyiznya. Di pasal kita. Dan walam yatafallal badai wa tasbutu al-adatu al-murattabu alaiha ma udira ila akhiri walam yatafallal lan orang nyela-nyelani walam yatafallal lan orang nyela-nyelani bainahuma ing dalam antarane tamyiz lan adatin. Sekali-kali walam yatafallal bainahuma aqallu kufrin walam yatafallal orang nyela-nyelani bainahuma ing dalam antarane jarak qawi lan dhaif atau bainahuma ing dalam antarane ketek loro apa aqallu kufrin luwih sithik suci lianna tamyiza karena sak temene tamyiz iku akwa luwih kuat minal adati tinimbang adat. Tamyiz dan adat kalau dibandingkan itu lebih kuat tamyiz. Misalkan adatnya 5 hari, tapi tamyiz dalam arti dia bisa membedakan di hari ini jaraknya yang qawi 7 hari. Maka 5 dan 7 itu tidak sama. 5 adatnya, kemudian fakta yang ada sekarang ternyata yang darah qawinya 7 hari, maka digunakan tamyiznya karena dia mampu membedakan mana qawi dan mana dhaif. Adat usai bisa menang tamyiz. Fa in nasiya mongko lamun lali sapa si mar'ah Fa'in nasiat mongkalamun lali sapa si mar'an adatana ing adate si mar'an qadron ing dalam waktune qadron ing dalam kadare wafatan lan waktune. Apabila seorang wanita istihadah, wanita mustahadah, dia lupa adatnya, baik nominalnya berapa, apakah 3, 4 atau 5, dan dia tidak tahu, dia lupa kapan waktu keluarnya darah. Apakah mulai tanggal berapa, tanggal 1, apakah tanggal 2, dia lupa. Wahia yauman akmaro wahakata ila akhiri syahri fayyafa tidak bersama bima bukiro. Ada redaksi yang terbuang wajah yauman ahmaro. Lagi saya tinggal ada redaksi yang terbuang. Terus wahakadalan sak kaya mengkono sak teruse wahakadalan kaya mengkono sak teruse ila akhir syahri maring akhir bulan. Ya faya mongko utawi sumarah iku fatidatun wong kang kesepen. Iku fatidatun wong kang kesepen syaratan ing syarat siji. Mimma sangko perkara bukiro kang ditutur apa mah. Wal bayar saya tilang bakal tumeka apa bayanu hukmiha. Wa saya tilang bakal teko. Terus apa bayan hukmiha. Keterangane hukume si mar'ah syarul minhaj. Proses satu minhaj itu dalam huruf. Nanti keterangan ini ada di kitab syarul minhaj. Wa utawi hukmiha wa hukmiha iku anna haidha sak temene hati si mar'ah iku yamun sedina wa lailatun lan sewengi. Ketika ada waktu sing istihadah, dia tidak menetapi satu syarat dari beberapa syaratnya tamyiz,
maka nanti headnya dikembalikan kepada head yang paling sedikit, yaitu sehari 1 malam. Sebab itu adalah kita mencari yang paling selamat. Digoleki yang paling sedikit, ojo nambah sapa yang paling sedikit. Sing penting niki an aibaha yaumun wa lailatun. Wa mahallu syartilan utai panggonane syarat asale sikan kaping 3 anti nang sapa ingsun. Kaulahu ing dawe kiai musonan kupani wala nafasa ila akhirih. Ini istamarra lamun terus apa adamu getih. Ini istamarra lamun terus apa adamu getih. Falaya lidumong ke ora teko iskal. Falaya lidumong ke ora teko iskal apa ma perkara idarahat ing dalem nalikane ningali sapa simar'an. Idarahat ing dalem nalikane ningali sapa simar'an yauman ing dalem sedina walailan lan sewengi. Ningali aswada ing kedeh kang ireng. Au sitatan utawa 6 dina, au sabatan utawa 7 dina. Aswadan ing getih kang ireng. Summa arba'ata syawali 14 dina ahmar ing abang. Terus summa qada'an lima qad apa adam getih. Summa qada'an lima qad apa adam getih ya fa inna khaidaha. Monggo sak temene kate simarkan. Fa'inna kaidaha mongko saktemene kate semar'an wa yo kaidaha iku al-qawiyyu getih kang kuat. Wadai pulan getih utawi getih kang dhaif iku tuhrun suci. Iku tuhrun suci ma'anak sigi sartane kurangi dhaif. Ma'anak sigi sartane kurangi dhaif an khamsata asara sangka 15 dina. An khamsata asara sangka 15 dina. Kama nabaha alaihi kama kok dene perkara nabahakan ngelengake alaihi ing atase ma. Kama kok dene perkara nabahakan ngelengake alaihi ing atase ma sapa Zayyun. Zayyun iki apa? Kok ulama intahan Ujairami alal Fatih. Kemarin diserahkan bahwa syaratnya adalah dalam dhaif ini tidak kurang dari berapa? 15 hari. Tidak kurang dari 15 hari itu dengan catatan di situ ini istamarrokan damu memang apabila darahnya terus keluar sampai di akhir bulan. Nah sekarang beda ceritanya apabila ada seorang wanita yang melihat idaro'an yauman wa lailatan aswada. Satu hari dia melihat ini getih ireng au sitatan au sabatan aswada summa arba'ata asar akmar summa qata'a. Nah, iki 6 dina metu getih ireng. Terus ditambah 14 dina metu getih abang. 6 ditambah 14 berarti 20. Kalau 20 sudah menetapi syaratnya istihadah, darahnya keluar melebihi 15 hari, maka jumlah darah 20 hari ini bisa ditentukan yang qawi, yang haid, yang dhaif istihadah. Yang qawi 6 hari berarti haid 6 dino, kemudian 14 harinya dihukumi getih dhaif. Jadi syarat ini istamarro berlaku untuk syarat yang ketiga, rupanya dalam dhaifnya tidak kurang dari 15 hari. Terus kalau diketerangan kemudian disebutkan kenapa dalam menentukan haidnya seorang mutabi'ah mumayyizah. Di situ disyaratkan harus darah dhaifnya tidak kurang dari 15 hari. Itu demi untuk kemudian menjadikan darah yang keluar setelahnya nanti dihukumi menjadi darah haid yang kedua. Jadi antisipasi apabila nanti setelah darah dhaif ini keluar, kemudian
nanti metu deteksi kowi, maka setelah kowi yang kedua ini disebut F yang kedua. Dan kemarin disebutkan syaratnya nomor muqtadi'ah mumai. Nah, syaratnya ada berapa? Ada berapa kemarin? Syaratnya berapa sih ini dulu ya? 4. Ada 4. Kenapa syaratnya? Sebutkan. Yang pertama halaman 50. Nah, tadi ya, halaman 56 yang paling akhir. Fadhaifu wa in qala istihadun wal qawiyyu aidun bisyarti. Syaratnya yang pertama halaman 57 nomor ibu. Allah yang usul al-qawi an aqallin aidi. An aidi berapa berarti? 1. Akal aidi itu dan 1 hari. Terus yang kedua aksa rohu, artinya darahnya tidak melebihi batas maksimal. Maksimal efek berapa? 15 hari. Terus syarat yang ketiga apa? Allah yang usul apa? Allah yang usul ad-dhaifu. Terus an-aqal itu beri apa dia? Bakas nih. Muqtadi'ah mumayyizah, hukumnya adalah yang qawi dihukumi apa? Yang qawi dihukumi apa dia? Terus yang dhaif dihukumi apa? Yang qawi dihukumi yang dhaif dihukumi apa dihukumi? Istihadah. Wa in tolak lagi. Sing kau diarani sing kau diarani atau dengan catatan memenuhi 4 syarat. Sekarang 1, dalam kawi tidak kurang dari batas minimalnya yaitu 1 hari. Yang kedua, Allah yakburo aksarahu, darah kawinya tidak melebihi batas maksimalnya yaitu 15 hari. Syarat yang ketiga, Allah yang usul ad-dhaifu an aqallin tuhri, syaratnya darah dhaifnya tidak kurang dari batas minimalnya suci. Batas minimalnya suci berapa? 15 hari. Jadi 15 itu angka keramat. 15 angka keramat. Batas maksimalnya batas minimalnya suci. Sekarang Allah yang usul ad-dhaif itu tadi disebutkan ini istamar jika memang darahnya ini terus menerus keluar. Darah dhaifnya tidak kurang dari 15 hari itu, dengan catatan apabila memang darah dhaifnya ini terus menerus keluar. Sekarang contohnya kita sebutkan di sini. Misalkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 itu berapa? Keluar darah
keluar darah qawi sebanyak 6 hari. Setelahnya keluarlah darah kita kasih kode yang diboleh ini apa? Simbol dari qawi 6 hari. Kemudian darah dhaifnya keluar, kita kasih garis miring di situ 14 hari. Berarti ini dari tanggal 20. Nah, tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 keluar darah hitam. Kemudian mulai tanggal 7 sampai dengan 10 keluar darah merah. Nah, ini kalau kita hitung darah dhaifnya kan hanya berapa di sini? Hanya 14 hari, tidak menetap di syarat yang keberapa ini? Yang ketiga. Nah, syarat yang ketiga ini berlaku apabila memang darahnya ini keluar terus sampai di tanggal yang ke-30. Tapi ternyata di sini tidak, di tanggal 20 sudah berhenti. Maka untuk menentukan kasus semacam ini, maka yang hanya ini saja. Yang qawi ini yang dihukumi, yang di sini dihukumi istihadah. Nah, berarti kita kembali lagi kemarin dalam keterangan disebutkan syarat yang ketiga yang menyebutkan dalam dhaifnya tidak boleh kurang daripada aqall ini. Kenapa kok sampai menyarankan darah dhaifnya minimal kudu 15 hari? Sebab mengantisipasi apabila nanti setelah 15 hari itu ada darah qawi lagi yang keluar, maka nanti darah qawi yang keluar itu dihukumi haid yang kedua. Misalkan begini, dan sekarang kita kasih contoh. Di sini tanggal 22. Tanggal 22 sampai dengan tanggal 30. Keluar darah apa? Qawi. Tadi ya. Sekarang kita hitung 6 sampai 22 itu berapa hari? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 berapa? Ada jarak 16. Nah, ketika contoh semacam ini di tanggal 1 sampai 6 keluar darah qawi, tanggal 7 sampai 22 keluar darah dhaif, tanggal 23 sampai dengan tanggal 30 ini keluar lagi darah qawi. Maka qawi yang pertama disebut haid yang pertama, qawi yang kedua disebut haid yang kedua. Jadi ulama kenapa mensyaratkan Allah yang unsur dhaif anaqal itu ini adalah untuk mengantisipasi hal yang terjadi semacam ini. Jadi senajan dia metu darah yang haid gelendong mulai tanggal 1 sampai 30, ternyata di dalamnya ada dua haid pertama, haid yang kedua. Dan ini kalau dipelajari itu masa yang aku sakulan atau beda terus berarti aku bebas orang sakso, sholat orang sako, kosong wassalam lah tadi. Ini kudu nanti ini dihukumi apabila ada darah qawi bertemu lagi, maka yang awal tadi disebut haid yang pertama, yang kedua ini sebagai apa ini? Pemisah untuk menjadikan apa ini waktu darah ini menjadi penyela-nyela dua haid ini. Darah dhaifnya dihukumi suci, sehingga dari haid yang kedua. Terus syarat yang keempat apa? Ayyakuna. Tambah satu ya, syarat yang keempat ayyakuna ilahan darah dhaifnya ini berturut. Itu kemarin tentang mubtadi'ah mulai
omahe bisa. Qala ashabuna, qala ngendika sapa ashabuna pira-pira sahabat kita. Fa idza ra'at mongko ing dalem nalikane ningali sapa al-mubtadi'ah mubtadi'ah. Ningali al-aswada ing kedakiran. Al-aswada ing kedakiran yauman ing dalem sedina wa lailatan lan sawengi. Au aksara utawa luwih akeh. Sumata solan nulis sambung. Sumata solan nulis sambung bihi kelawan. Sumata solan nulis sambung bihi kelawan aswad opo ahmar kedayangan. Qoblal khamsata asara ing dalam sadurunge 15 dina. Wajaba mongko wajib. Wajaba mongko wajib alaiha ing atase mubtadi'ah. Apa antum sika yen keker sapa mubtadi'ah. Apa antum sika yen keker sapa mubtadi'ah fi muddatil akmari ing dalam mongsone kedai abang. Fi muddatil akmari ing dalam mongsone kedai abang. Amma sangka perkara tumsiku kang ngeker. Tumsiku kang ngeker anhu sangka ma sapa al-khaidu wong kang het. Lihtimali ayyam qadi'ah. Lihtimali ayyam qadi'ah krono memper yen temampat. Lihtimali ayyam qadi'ah krono memper yen temampat. Apa al-ahmaru kedekang abang. Apa al-ahmaru kedekang abang Qabla mujawazatil majmu'i ing dalam sakdurunge oleh melewati kumpulane darah. Ing dalam sakdurunge oleh melewati kumpulane darah. Kamsata asara ing 15. Kamsata asara ing 15. Payaku mongko ana apa al-jami'u sakabehane. Payakunu mongko apa al-jami'u sakabehane ana ing kaidon terus paling jawaza terus paling jawaza mongko lamun lewati. Paling jawaza mongko lamun lewati apa ikilah. Paling jawaza mongko lamun lewati apa ikilah dan kamsata asara ing 15. Arafna mongko ngerti sapa kita ina idin dalam mangsane jawaza. Ina idin dalam mangsane jawaza yen annaha saktemene simar'ah. Yen annaha saktemene simar'ah itu mustahadatun wa istihadah mumayyizatun kang bisa bedakno warnane darah. Fayakunu mongko ana apa kaiduha. Fayakunu mongko ana apa kaiduha medisi mar'ah. Fayakunu mongko ana apa kaiduha medisi mar'ah. Ana iku al-aswada ireng. Ana iku al-aswada ireng. Wayakunu lan ana apa al-ahmaru kedekang abang. Wayakunu lan ana apa al-ahmaru kedekang abang. Ana iku tuhron suci. Iku tuhron suci disyuruti kelawan pira-pira syarat. Disyuruti kelawan pira-pira syarat as-saqitati kang bisik. Ya fa'alaiha mongko iku wajib ing atase si mar'ah. Fa'alaiha mongko iku wajib ing atase si mar'ah al-husnu utawi adus. Akibal khamsatan asara ing dalam sahabat dari 15 dino. Akibal khamsatan asara ing dalam sahabat dari 15 dino.
Fatusalli lan salat sapa simar'ah Fatusalli lan salat sapa simar'ah wa tasum lan poso sapa simar'ah Fatakdi lan mondoni sapa simar'ah lan mondoni sapa simar'ah Salawati ayyamil akmari Salawati ayyamil akmari ing pira-pira salate dinane keteangan ing pira-pira salate pira-pira dinane keteangan wa qaulu lan utawi dawe nyai wa qaulu lan utawi dawe ulama al aswadu rupane al aswadu wal akmal iku tamsilun madhaake wa illa lan lamun ora tamsilun ya fal iktibaru mongko utawi kang den wilang-wilang fal iktibaru mongko utawi kang den wilang mongko utawi wilang-wilang iku bil qawi kelawan kedah qawi wadhani bilang ketekan dhaif kaifa kaya apa kana tinamu apa ikilah qawilan dhaif kaifa kaya apa kana tinamu apa ikilah qawilan dhaif alama ing atase perkara sabako kang wis dhisik apa man min sifati lima sangka sifate qawilan dhaif Amin sifati lima sangka sifate qawilan dhaif ada hukmu syar'i al-awwali ada ikilah hukum iku hukmu syar'i hukume ulan ada ikilah hukum iku hukmu syar'i hukume ulan al-awwali kang pertama fa amma syar'u maqko ana utawi bulan asani kang kaping 7 wa malam bulan gak tahu kang tetap di dalam sakbat dan sani gak tahu kang tetap di dalam sakbat dan sani balik Pak Masyaru mengkonon menuntai bulan asari kakak pindu wa malam bulan gak tahu kang tetap di dalam sakbat dan sani iku fa'idah kola bangun fa'idah dalam nalikani malik Faidah kola bangun dalam nalikane malik atau berubah. Faidah kola bangun dalam nalikane berubah dari kata kola bangun terbalik kemudian yang dimaksud berubah. Faidah kola bangun dalam nalikane berubah apa adam kedai Allah yang kang kuat. Ilam doifi maring kedai kang doif. Ya lazimah mengkawajib haiksi makan apa antar silanya ta'adus sabasi makan apa antar silanya ta'adus sabasi makan inda ingkilalihi ing dalam nalikani malai ila inda ingkilalihi ing dalam nalikani malai kogi ing dalam nalikani malai kogi Watu salli lan salat sapa sinarkan Wata sumulan poso sapa sinarkan Wayakti lan jimah hati sinarkan Sapa sing jimah zaujira bujulanange sinarkan Wala yang tadulan orang nunggu sapa zaujiha Wala yang tadulan orang nunggu sapa zaujiha Orang nunggu al-khamsata nasara ing 15 dino
membahas tentang mubtadi'ah. Jadi ada salah satu pendapat dari Ashabus Syafi'i. Ada pendapat dari Ashabus Syafi'i yang mengatakan, Fa'idha ra'at al-muqtadiyatu al-aswada yawman wa laylatan aw aksara summa al-qalabi akhar qabla khamsata asara medan. Ada seorang wanita, dia mengeluarkan darah di hari yang pertama. Di sini yawman wa laylatan, apa tadi? Yawman wa laylatan aw aksara. Misalkan kita buat satu hari saja. Satu hari dia keluar darah apa nih kita? Kowi, darah hitam. Setelah itu dia mengeluarkan darah apa nih? Darah doe. Bisa kasih tanda kita mawon. Keluarlah darah doe. Nah, Qabla khamsata asara, sebelum 15 hari. Misalkan di sini angka 15, di sini baru sampai angka 13. Nah, menurut salah satu dari Ashabus Syafi'i mengatakan, apabila ada mubtadi'ah keluar darah qawi satu hari satu malam, diteruskan darah dhaif keluar. Nah, ketika sudah mulai mengeluarkan darah merah ini, Ashabus Syafi'i tadi mengatakan mubtadi'ah ini harus sudah mulai menjaga dari apa yang harus dijaga bagi orang yang sedang haid. Orang itu haid itu tak oleh apa? Sholat, baca Al-Quran, terus puasa. Terus itu. Maka dimulai tanggal ke ini dia sudah menjaga tidak melakukan itu. Ini tidak Syafi'i, tidak Ashabus Syafi'i. Nanti apabila ternyata fa'in jawaza, terus ini misalkan tadi kan disebutkan dalam contoh yang tadi, apabila berhenti sampai di sini maka hukumnya selesai. Apabila berhenti sebelum tanggal 15 atau berhenti di tanggal 15, jelaskan waktu sedino darah qawi, 14 hari berikutnya darah dhaif. Kalau kasus semacam ini, kulluhum dihukumi. Kenapa? Karena masih dalam cakupan 15 hari, belum masuk kategori istihadah. Beda ceritanya apabila darah ini berlanjut bukan hanya di tanggal 15. Bukan hanya di tanggal 15. Misalnya kita kasih contoh sampai dengan tanggal 30. Ya, di situ ketika darah itu melebihi tanggal 15, arafna fi na'idin annaha mustahadhatun mumayyizatun. Di saat darahnya melebihi 15 hari ini, maka kita tahu wanita ini nanti dihukumi istihadah. Kenapa dihukum istihadah? Karena darahnya sudah melewati batas maksimalnya. Angger lewat 15 dino wis hukume istihadah. Setelah kita tahu kalau dia istihadah, fayakunu haiduha al-aswadu wa yakunu al-ahmaru tuhran. Maka kalau kita sudah mengetahui dia dihukumi istihadah, maka sekarang kita tentukan berapa haidnya. Di sini haidnya hanya di sini. Kalau dalam kasus semacam ini, maka nanti di sini hukumnya berubah. Ketika darahnya keluar satu hari hitam, berlanjut sampai tanggal 30 merah,
Maka jelas di sini istihadah karena melebihi batas maksimal 15 hari, maka yang dihukumi haid hanya ini. Yang dihukumi haid hanya 1 hari, sedangkan ahmar mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 30 ini dihukumi nomor suci. Nah, dihukumi suci mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 30. Terus ketika sudah berhasil kita tentukan haidnya hanya 1 hari dan sucinya 29 hari, fa'alaiha al-ghuslu antibal khamsata asyara. Maka nanti setelah lewat tanggal 15, aku ini berarti atau sebab getahku metu melebihi 15 hari, maka setelah lewat tanggal 15 ini apa yang wajib dia lakukan? 1, nomor itu apa kewajibannya? Wajib nomor itu apa yang wajib dilakukan? Sholat posek lah, mandi di tadi, kurang mandi tidak boleh sholat tadi. Maka yang wajib dilakukan setelah melebihi 15 hari ini adalah mandi, ghuslun, terus berikutnya wudu. Otomatis dengan ghuslun sudah wudu, betul ya? Nah, setelah mandi nopo, andaikan wudu ya nggak apa-apa, betul ya? Setelah mandi nopo, sholat. Terus setelah sholat puasa saum. Terus yang berikutnya adalah qada'us sholat fi yaumil ahmad. Qada'us sholat fi yaumil dan ini perlu diperhatikan sebab ini bisa terjadi terhadap siapapun. Atau ya, potensinya tetap ada. Di 15 hari siap-siap. Yang wajib dia lakukan adalah yang pertama mandi. Mandi nopo? Mandi ghuslul aidi, mandi haid. Nah, setelah mandi haid maka dia melaksanakan sholat tanggal berapa ini? Sholat tanggal mulai tanggal berapa? Mulai tanggal 16. Apa tadi? Sholat mulai tanggal 16. Terus poso mulai kapan? Mulai tanggal 16 sama. Terus qada'us shalah fi yaumil ahmari. Qada'us shalah mengqada'i shalah mulai dari tanggal berapa bulan itu? Ya alhamdulillah. Sholat diri wis kesel ditambah ngodoni piro iki mulai tanggal ngodoni 14 di lho niki angel kan ngoten nggih. Ora kok anggere daerahku metu ya berarti aku ora sholat itu diisi ora. Ngoten nggih. Kok diisi niki mulai tanggal 2 harus qada sholat di yaumil ahmar. Lah kok ora ono qada saum? Lah ini lagi nglakoni puasa kok qada saum iku nambah Ramadan ini akan dicontohkan kok ora ono qada saum. Lah utawa napa nglakoni puasa saum mulai tanggal 15. Andekan apa niku bulan Ramadan. Adapun qada saum yang nanti dilakukan setelah napa niki? Setelah bulan Ramadan. Kewajiban yang harus dilakukan bagi muqtadiyah ketika dalamnya sudah melewati 15 hari, wajib mandi, wajib
sholat, wajib puasa, wajib ngodoni sholat mulai dari apa ini? Hari darah merah yang keluar mulai tanggal 2. Satu sih. Wa qauluhum al-aswadu wal ahmaru tamsilun. Di situ disebutkan keluar darah hitam, keluar darah merah itu hanya sebuah percontohan. Misalkan ini darahnya merah, oke, darah merah. Di sini darah apa asfar, boleh-boleh saja. Yang penting di sini adalah yang pertama ini kopi, seterusnya adalah do'if. Adapun disebut hitam kemudian merah itu hanya sebuah contoh. Bisa dengan contoh yang lain. Terus ada hukum syahri al-awwali. Ini hanya berlaku di bulan yang pertama. Lagi ini sampai sudah lewat masa ini tadi belajar ilmu sekres lewatkan sampai sudah muqtadah tadi, bukan muqtad. Kalau mungkin ada yang masih muqtad ini hukumnya, tadi. Nah, ini hanya berlaku di bulan yang pertama, tadi. Ini berlaku di bulan yang pertama. Maka di bulan yang kedua terusnya dihukum. Fa amma syahru asani wa ma ba'dahu. Adapun di bulan yang kedua dan seterusnya, maka apabila darahnya sudah berubah dari qawi menuju dhaif, apabila darahnya sudah berubah dari qawi menuju dhaif, maka di saat itu dia harus mandi, sholat, puasa dan boleh berkumpul dengan suaminya, tidak harus menunggu 15 hari. Dan ini bulan pertama ya, sudah fix, sudah kita bahas. Sekarang apabila di bulan yang kedua, misalkan darahnya keluar sampai tanggal 5 misalkan, contoh saja tanggal 5 darah yang keluar. Setelah itu mulai tanggal 6 darah dhaifnya keluar. Nah, ketika sudah mulai berubah dari darah qawi menuju darah dhaif, maka di saat itulah dia sudah harus mandi, sholat, puasa, qada'us boten nondoni sholat sapa. Boten apa nggih? Wajib menapa? Wajib adus, wajib sholat, wajib puasa. Ini tidak berlaku karena dia sekarang langsung sholat. Ini hanya kembali lagi, ini hanya berlaku di bulan pertama. Adapun yang 1, 2, 3 ini berlaku seterusnya. Maka di saat nanti darahnya mulai tanggal 6 sudah berubah menjadi dhaif, maka di tanggal 6 itulah dia sudah wajib mandi, wajib sholat, wajib puasa, kena kumpul karo bojone kalau 1:15 sebab dia sekarang statusnya bukan muqtad tapi sudah dan orang yang biasa mengeluarkan darah haid. Wa imra'at man lamun ningali sapa simaka khamsata ayyamin ing 5 pira-pira dina daman ahmara yaitu semacam dia mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.